Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Baiklah Bapak Ibu guru yang kami hormati, pada hari ini adapun rangkaian acara aksi nyata diseminasi budaya positif dari Bapak Periansa, calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri 51 Kota Pagarawan. Untuk menyambut acara ini, marilah kita buka acara ini dengan melapaskan napas basmalah. Beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu paparan dari Kepala Sekolah SD Negeri 51 Kota Pagarawan. Dalam hal ini kepada Ibu Ita Kasmawati, Sarjana Pendidikan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini menjelang siang ini kita masih berkumpul di pagi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu menjadi pengikut sunnahnya sampai akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 51 Pagarawan yang telah membersamai kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif oleh Bapak Periansa, Sarjana Pendidikan, yang mana adalah calon guru penggerak angkatan ke-11 tahun 2024. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Hari ini Bapak Peri akan memaparkan budaya positif, yang mana budaya positif itu adalah kita jangan langsung memberikan hukuman kepada peserta didik. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjut kami akan mempersilakan kepada Bapak Periansa, dan semoga saja kegiatan pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut ke acara inti, yaitu paparan dari Bapak Periansa, calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri 51 Kota Pagarawan tentang aksi nyata diseminasi budaya positif. Kepada Bapak Periansa kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 51 Pagarawan, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri 51 Pagarawan, puji syukur marilah senantiasa tercurah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul kembali di SD Negeri 51 Pagarawan yang kita cintai ini. Lawat beriring salam senantiasa tercurah limpah pada junjungan kita, syuri tauladan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat menjadi pengikut sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sini pertama-tama kami mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Ibu Kepala Sekolah karena telah mau memfasilitasi kegiatan diseminasi budaya positif dalam rangka tugas kami aksi nyata di program guru penggerak angkatan 11. Begitu kami terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mau memfasilitasi dan membersamai kami. Kemudian di sini saya pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah mau menyempatkan untuk bisa hadir
meluangkan waktunya untuk bisa mempersamai kegiatan diseminasi ini. Itu saya berterima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kemudian di sini sebelum lanjut ke pemaparan materi budaya positif, di sini saya pribadi mohon izin karena di sini saya sebagai pembicara bukanlah menggurui ya, karena kami sadar betul bahwa di sini banyak guru-guru yang senior yang lebih berpengetahuan lebih daripada kami. Kemudian ada juga guru-guru penggerak yang telah lebih dulu melewati pendidikan di program guru penggerak ini. Untuk itu kami mohon izin dan kami juga mohon maaf apabila nantinya di pemaparan kami ini ada kata-kata atau ada kesalahan nantinya, jadi kami mohon maaf, terus mohon untuk dimaklumi. Baiklah, langsung saja. Hari ini pemaparan aksi nyata diseminasi budaya positif oleh saya sendiri, yaitu Periansa, calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri 51 Pagaralam. Nah, di sini konsep inti budaya positif. Jadi di sini pemaparan budaya positif sesuai dengan modul 1.4. Jadi ada beberapa materi yang kami pelajari di modul 1.4 itu. Di antaranya itu ada berapa? Ada 4 itu ya. Ada 8. Yang pertama ada perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi banyak materinya di modul 1.4 ini ya. Nah, di sini yang pertama kita bahas dulu tentang perubahan paradigma positif. Jadi lanjut. Nah, di perubahan paradigma positif di sini kita dituntut untuk melakukan pembelajaran dengan paradigma baru ya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sesuai dengan tujuan pendidikan dari pemerintah, kita sebagai pendidik tujuannya yaitu untuk menciptakan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa profil pelajar Pancasila itu karakternya ada 6. Yang pertama itu bisa kita lihat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, di paradigma baru ini, di sini kita dituntut untuk melaksanakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Nah, kira-kira ada yang tahu? Apa itu pembelajaran dengan prinsip berdiferensiasi? Ada yang tahu? Ya silakan, Ibu Okta. Pembelajaran berdiferensiasi itu yaitu pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, di mana bahwa kebutuhan peserta didik dalam satu kelas itu tidak sama. Jadi guru hendaknya melakukan pembelajaran berdiferensiasi agar nantinya peserta didik lebih termotivasi untuk belajar. Misalnya peserta didik dibagi menjadi audio, visual ataupun kinestetik. Seperti itu, Pak. Iya, betul sekali. Terima kasih kepada Ibu Okta. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini terus sekali menurut Ibu Okta tadi bahwa di pembelajaran berdiferensiasi ini kita sebagai pendidik harus mengakui bahwa peserta didik kita itu memiliki berbagai macam karakter, minat, kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi kita dituntut untuk menyiapkan
berbagai macam cara atau metode untuk melaksanakan pembelajaran, karena untuk memenuhi setiap kebutuhan pembelajaran, setiap kebutuhan dari peserta didik kita tadi. Seperti yang dikatakan Ibu Okta tadi, siswa kita itu ada yang gaya belajarnya visual, auditori, terus kinestetik, seperti itu ya. Jadi kita dituntut untuk memenuhi setiap kebutuhan siswa yang berbeda-beda tersebut. Nah, lanjut. Nah, di sini untuk merubah paradigma kita dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, kalau dulu kita paradigma kita, realitas kebutuhan kita itu sama. Jadi sekarang untuk paradigma baru kita ubah pola pikir kita bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi tidak sama setiap orang itu kebutuhannya. Nah, kemudian semua orang melihat hal yang sama kalau dulu kan. Nah, kalau sekarang di paradigma baru setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau dulu semua orang melihat hal yang sama. Nah, kalau sekarang setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti contoh, halnya seperti kita contohkan, kita melihat Pak Jahar. Nah, Pak Jahar ya. Pak Jahar ini kalau kata istrinya gantengnya. Nah, tapi belum tentu kata tapi kalau istri paling ganteng gitu ya. Nah, jadi kita melihat orang itu berbeda cara pandang kita ya. Nah, kemudian yang ketiga itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu paradigma lama. Nah, untuk paradigma baru kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Jadi kita selanjutnya itu dituntut apa? Memposisikan diri dari orang lain. Jadi tidak memaksakan kehendak kita seperti itu. Kemudian untuk stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau dulu kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, melakukan perilaku buruk, itu kita anggap sebagai suatu kesalahan. Misalkan siswa itu mencuri makanan di kantin. Nah, itu kalau dulu kita menganggap itu adalah perilaku buruk. Tetapi sekarang untuk paradigma baru, pola pikir kita diubah menjadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi sebelum kita mencap siswa itu buruk, kita harus panggil dulu, kita tanya dulu siswanya, kenapa dia mencuri makanan di kantin? Mungkin karena lapar, tidak ada duit, gitu kan? Jadi kalau lagi kita tanya itu, kita hukum siswa tadi. Mungkin dia lapar, hukum, dia kalau itu tadi apa? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau paradigma dulu setiap satu melihat siswa itu mencuri langsung kita hukum, benar? Nah, jadi kalau sekarang kita tanya udah siswa itu, kenapa dia mencuri itu? Karena dia duit, karena alasan tertentu. Jadi semua perilaku itu memiliki tujuan, gitu kan? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, paradigma baru hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Untuk paradigma lama, nah paradigma baru ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kita bisa mengontrol orang lain itu karena orang lain tersebut mau atau mempasrahkan diri seperti itu ya, untuk bisa kontrol. Kalau dia tak galak, dia tak bisa maksa seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, maksudnya ini kalau dulu kalau kita menginginkan suatu pada seseorang, biasanya kita bujuk. Kalau lagi bujuk ditahu, biasanya langsung dipaksa ya, kalau dulu kan. Nah, kalau sekarang paradigmanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Daripada memaksa, lebih baik kita berkolaborasi, bermusyawarah. Jadi menciptakan pilihan baru yang sama-sama disepakati oleh kedua belah pihak. Dan untuk paradigma yang lama, yang terakhir itu ada model berpikir menang kalah. Jadi kalau dulu, kalau tidak menang, pola pikir kita ya kalah. Nah, kalau paradigma yang baru ini, model berpikirnya itu kalau bisa menang. Jadi tidak ada yang kalah, gitu kan. Nah, langsung masuk ke konsep inti budaya positif yang kedua, yaitu disiplin positif. Disiplin positif
Apa itu disiplin positif? Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif itu sendiri merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif ini adalah seperti itu, kebiasaan-kebiasaan positif, kebiasaan baik yang diharapkan itu tumbuh dari kesadaran diri siswa itu sendiri tanpa adanya iming-iming imbalan, penghargaan atau ancaman dan hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri ini sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi, peserta didik itu diharapkan kita dapat berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Nah, lanjut ya. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan universal. Di antaranya ada profil pelajaran Pancasila tadi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbhinneka global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Kemudian ada juga toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, simpati, dan selanjutnya. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang seharusnya atau kita usahakan tumbuh dalam diri serta didik kita ke depannya. Lanjut ke konsep inti budaya positif yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi psikologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu yang semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi setiap tingkah laku, perilaku kita sehari-hari itu adalah tujuannya. Tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Apa saja kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Nah, di antaranya, lanjut ya. Nah, ini 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang pertama itu bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan yang terakhir kebebasan. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia, baik itu kita sebagai pendidik maupun sebagai murid kita sebagai peserta didik. Jadi setiap perilaku yang kita lakukan itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, tadi bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini kebutuhan dasarnya seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, untuk apa kita makan? Untuk apa kita berpakaian? Untuk apa kita makan? Ya, untuk bertahan hidup. Untuk apa kita berobat ke rumah sakit, ke klinik? Untuk kesehatan, untuk bertahan hidup. Itu ya. Nah, itu kebutuhan dasar yang pertama. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang dan rasa diterima seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini adalah kebutuhan dasar kita juga sebagai manusia. Ingin dikasih sayang dan rasa diterima. Terus ada penguasaan. Nah, penguasaan ini seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Nah, ini untuk kebutuhan dasar yang penguasaan. Jadi misalkan di kelas kita itu ada siswanya yang aktif, yang ribut, yang butuh perhatian. Nah, biasanya dia kebutuhan dasarnya ingin jadi penguasa seperti itu. Jadi kalau ada siswa yang seperti itu, mungkin bisa kita buat kita jadikan ketua kelas seperti itu.
Kemudian kebutuhan dasar yang keempat, kebebasan. Ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang terakhir, kesenangan. Nah, kebutuhan dasar yang terakhir yaitu kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Nah, untuk kesenangan ini misalkan di siswa itu mungkin siswa sering kancingnya gitu jahil kepada temannya seperti itu. Nah, jahil itu kita tanya siswa itu kenapa dia jahil. Nah, mungkin dia menganggap itu ada lelucon gitu ya. Dia humor menurut dia, tetapi merugikan orang lain. Nah, mungkin kalau dimasukkan ke kebutuhan dasar manusia ini, mungkin dia itu masuk ke kebutuhan dasar yang berusaha memenuhi kebutuhan dasar yang kesenangan ini. Jadi dia jahil itu karena dia merasa senang seperti itu. Lanjut ke yang keempat, konsep inti budaya. Yang keempat itu motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia menurut Dian Goosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, lanjut. Nah, yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi perilaku manusianya. Nah, biasanya yang pertama ini orang yang memiliki motivasi seperti ini biasanya dia akan bertanya dalam dirinya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Nah, motivasi ini biasanya berasal dari eksternal, dari luar diri. Jadi siswa atau kita melakukan sesuatu itu karena ingin menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, motivasi ini berasal dari eksternal, dari luar diri. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, orang dengan motivasi ini biasanya bertanya dalam dirinya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, mereka melakukan sebuah tindakan itu untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dari seseorang. Jadi motivasi ini juga berasal dari motivasi eksternal, dari luar diri mereka. Nah, idealnya itu motivasi perilaku manusia itu yang ketiga. Idealnya kita untuk melakukan sesuatu itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai atau yang kita percayai. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang kebajikan, nilai-nilai yang baik. Jadi motivasi yang ketiga ini biasanya berasal dari internal, motivasi internal, bersifat internal, berasal dari dalam diri kita. Nah, lanjut, itulah motivasi perilaku. Lanjut ke konsep inti budaya positif yang kelima, yaitu posisi kontrol restitusi. Nah, sebelum kita ke posisi kontrol restitusi, itu kita harus tahu dulu apa itu restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi itu ada 7. Yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. 2, fokus pada karakter bukan pada tindakan. 3, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan. Yang keempat,
mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 5. Tawaran bukan paksaan. 6. Memperbaiki hubungan. 7. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, itu adalah ciri-ciri restitusi. Nah, adapun posisi kontrol itu ada 5. Posisi kontrol restitusi itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Nah, ini adalah 5 posisi. 5 posisi kita sebagai pendidik. Jadi kita sebagai pendidik, apabila mendapati siswa kita melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan buruk, jadi kita sebagai pendidik itu memposisikan kita bisa sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, biasanya lanjut. Kalau penghukum, nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi. Contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau kita sebagai penghukum, biasanya guru itu marah dan berkata, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu biasanya sebagai penghukum, kalau kita sebagai penghukum. Nah, kalau kita memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah, nah biasanya guru itu akan berkata, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, nak? Nah, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, dari kata-kata Bu Guru kecewa sama kamu, nah dari kata-kata itu saja bisa membuat siswa itu merasa bersalah seperti itu. Jadi, oh, pernah mengecewakan ibu. Jadi membunuh karakter. Jadi kalau kita memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau kita memposisikan sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman, biasanya kalau siswa kita membuat kesalahan, kita berkata, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Untung ada ibu. Nah, biasanya kalau kita memposisikan sebagai teman ini, biasanya siswa itu akan nyamannya ke cuman guru itulah. Oh, guru ini lemah, nyaman dia gitu kan. Tapi dengan guru-guru yang lain, dia tidak akan nurut. Karena guru-guru yang lain tidak memposisikan seperti guru tersebut. Itu kelemahan dari posisi kita kalau sebagai teman. Nah, kalau kita pendidik memposisikan sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai pemantau, ini biasanya guru itu berkata, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, biasanya dia kalau sebagai pemantau ini tegas, fokus pada ke peraturan seperti itu ya. Nah, yang terakhir itu sebagai manajer. Nah, kalau kita sebagai memposisikan diri sebagai manajer, biasanya kita akan bertanya dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita bertanya ke siswa tersebut, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita membuat sadar dulu siswanya itu bahwa dia telah melakukan kesalahan. Tapi kesadarannya itu timbul dari dalam diri mereka sendiri. Nah, terus kita tanya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi siswa itulah yang berniat untuk melakukan perbaikan. Jadi bukan dari diri kita yang menuntut mereka untuk itu ya, memperbaiki diri. Nah, itulah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Lanjut. Nah, untuk yang keenam itu konsep inti budaya positif keyakinan kelas. Sebelum lanjut, biar tidak ngantuk ya, mungkin ini ada ice breaking dikit ya, biar tidak ngantuk. Nah, ice breaking ini kita bermain saya berkata ya. Jadi saya berkata, jadi cluenya saya berkata, oke? Nah, saya berkata, kalau saya berkata pegang cuping, nah kalian semua pegang cuping. Kalau saya berkata pegang kepala, semuanya pegang
kepala. Tetapi kalau saya katakan pegang hidung, nah tidak pegang hidung karena tidak ada kata saya berkata. Nah seperti itu, paham ya? Nah, kalau paham, coba kita semuanya berdiri biar lebih. Nah, ada yang usul tadi katanya nak nyanyi-nyanyi. Jadi kalau yang tidak konsentrasi, kalau ada yang kesalahan, ada yang salah tadi berarti kita nyanyi ya. Oke, sepakat ya? Jadi kalau ada yang salah kita nyanyi ya. Yang salah tadi ya. Nah, ayo kita mulai. Paham tadi ya? Nah, clue-nya, kata kuncinya saya berkata. Nah, kalau ada kalimat saya berkata, pegang pundak. Nah, semuanya pegang pundak. Saya berkata pegang cuping. Pegang semuanya pegang cuping. Oh iya, pegang telinga. Nah, iya. Kemudian bebas. Nah, kalau saya berkata pegang kepala, semuanya pegang kepala. Tetapi kalau saya berkata pegang hidung, nah semuanya tidak usah pegang hidung karena tidak ada kalimat saya berkata. Nah, paham ya? Pegang hidung siapa? Sudah. Hidung sendiri lah, jangan ya, siap. Melakukannya agak cepat ya, jangan lambat. Mulai. Saya berkata pegang dagu. Saya berkata pegang kepala. Saya berkata pegang telinga. Pegang pundak. Nah, ada pegang pundak. Tiga. Belum konsentrasi ya. Nah, bagaimana kita ulangi sekali lagi saja ya. Nah, kita ulang sekali lagi ya. Kita ulang sekali lagi. Harus konsentrasi ya. Jadi clue-nya tadi saya berkata. Kalau tidak ada kalimat saya berkata jangan dituruti ya. Saya berkata pegang lutut. Saya berkata pegang pundak. Saya berkata pegang kepala, pegang hidung. Tidak ada. Ya. Ya, saya berkata pegang dagu. Saya berkata pegang telinga. Pegang kepala. Kan saya kan mencontohkan. Iya, berarti sudah konsentrasi. Ya, bagus sekali ya. Ya, silakan kembali dulu. Ya, baiklah. Masuk ke konsep inti budaya positif yang keenam, yaitu keyakinan kelas. Nah, sebelum lanjut, keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Ya, silakan. Ibu hitam, ya. Baiklah, saya mencoba menjawab dari pengertian keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Peraturan kelas itu bersifat memaksa hukuman. Di sini keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama. Jadi sebagai seorang guru kita mengumpulkan murid untuk duduk bersama. Jadi di sini kita membuat keyakinan kelas musyawarah. Jadi mana yang menjadi kesepakatan yang akan ditaati di dalam kelas. Seperti pada kelas 1 ini sudah ditempel oleh Ibu Ria, yaitu keyakinan kelasnya. 1, menjaga kebersihan. Di sini semua siswa dan juga guru mematuhi apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas dan bisa dijalankan untuk menjadi kelas yang aman, nyaman, dan ditentukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, bagus sekali ya, lengkap sekali penjelasannya dari Ibu Lita. Kita berikan aplaus dulu untuk Ibu. Ya, itulah kenapa keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan kelas, karena kalau peraturan kelas itu biasanya satu arah ya, cuma dibuat oleh guru sendiri, tidak melibatkan siswa. Jadi kalau keyakinan kelas itu seluruh warga sekolah, warga kelas itu berkontribusi menyusunnya. Jadi bermusyawarah, terus disusun apa-apa saja kira-kira yang bagus untuk dilaksanakan di dalam kelas tersebut, sehingga kalau disepakati dapat dijalankan secara bersama-sama. Seperti itu. Ya, lanjut ya. Nah, seperti ini keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini ada contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, kira-kira apa jawabannya itu? Ada yang tahu? Karena mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2, dan juga mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, karena itu merupakan sesuatu hal yang harus, makanya dia disebut di peraturan, bukan keyakinan lagi. Ya, bagus sekali ya, kita berikan aplaus untuk Ibu Ria. Yang ada yang lain? Tidak ada? Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Di sini kalau kita peraturan, kalau kita menganggap menggunakan helm itu adalah sebuah peraturan, kalau cuma sebuah peraturan, biasanya kita akan menggunakan helm itu ketika kita lewat di depan polisi saja, seperti itu ya. Kalau kita menganggap menggunakan helm itu cuma sebagai peraturan, tetapi kalau kita menanamkan dalam diri kita bahwa meyakinkan dari dalam diri kita bahwa memakai helm itu adalah untuk keamanan kita dalam berkendara, maka walaupun tidak ada polisi, walaupun tidak ada peraturan, kita akan tetap memakai helm, walaupun kita posisinya berada di kebun atau di jalan hutan-hutan. Pas berkendaraan motor, berjalan baik helm, bukan itu maksudnya. Nah, jadi seperti halnya juga memakai masker dan mencuci tangan. Nah, kalau kita cuma menganggap itu sebagai peraturan, nah biasanya kita cuma mencuci tangan dan menggunakan masker itu di tempat-tempat tertentu saja, seperti di rumah sakit, atau di kantor-kantor pemerintah betul. Tapi kalau kita sadar, kalau kita yakin bahwa mencuci tangan dan menggunakan masker itu adalah untuk kesehatan kita sendiri, maka insya Allah walaupun berada di rumah ataupun di tempat yang tidak ada orang yang lain, kita akan tetap mencuci tangan dan memakai masker. Jadi bagusnya kita tanamkan keyakinan di dalam diri kita, motivasi dari dalam diri kita, menanamkan keyakinan yang positif pada diri kita, seperti itu. Lanjut. Nah, keyakinan kelas tadi, jadi apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas tadi seperti yang telah dijelaskan oleh Ibu Ita tadi, bahwa keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Jadi keyakinan kelas itu berguna untuk memandu perilaku dan interaksi kita di dalam kelas, baik itu sebagai guru, sebagai siswa. Jadi kalau ada keyakinan kelas, ada yang mengontrol perilaku kita, seperti itu kan. Karena kalau keyakinan kelas itu karena kita dengan warga sekolah, dengan murid-murid kita yang membentuk, biasanya kita dapat menjalankan atau kita tidak akan keberatan siswa kita itu untuk melaksanakannya, karena siswa itu sendiri yang membentuknya, seperti itu. Jadi tidak ada paksaan.
Jadi karena dia sudah disepakati maka harus dilaksanakan bersama. Lanjut. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama lebih abstrak daripada peraturan, kemudian berupa pernyataan universal. Selanjutnya dibuat menggunakan kata-kata positif, sedikit saja biar mudah diingat. Jadi jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak, kalau dia tahu ngapalkannya, paling tidak 7 gitu kan. Dapat diterapkan di kelas. Nah, buat peraturan kelas itu, keyakinan kelas itu harus yang dapat diterapkan di kelas, jangan yang tidak bisa diterapkan di kelas. Jangan membuat peraturan seperti tadi berhelm, buat pakai helm di kelas. Nah, itu tidak bisa dijalankan di dalam kelas. Panas ya kalau. Nah, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa seluruh siswa itu hendaknya berkontribusi, memberikan masukan-masukan suaranya seperti itu. Jadi tugas guru mencatat seluruh kontribusi, seluruh saran dari siswa itu tadi, kemudian didiskusikan bersama membentuk keyakinan yang disepakati. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak kaku, jadi kita bisa tinjau kembali keyakinan kelas kalau ada yang mesti dirubah seperti itu kan, atau ada tambahan. Jadi keyakinan kelas itu ditinjau dari waktu ke waktu. Itu juga keyakinan kelas itu dibuat menggunakan kalimat-kalimat kata-kata positif hendaknya ya. Jadi dihindari kata-kata negatif seperti misalkan kita membuat keyakinan kelas itu siswa itu mengusulkan tidak berkelahi atau tidak tidak berlaga, tidak berkelahi, itu bukan berlaga ya. Jadi kalau tidak berkelahi, dari kita guru memperbaiki kata-kata itu, bukan tidak berkelahi, tetapi saling menghormati dan menghargai. Jadi kita ubah kalimat negatif tadi, kita ubah menjadi kalimat positif. Tidak datang telat. Nah, tidak datang telat itu kita ubah menjadi kalimat yang positif. Bagaimana? Kita ubah menjadi disiplin seperti itu ya, dan disiplin datang tepat waktu. Nah, kalau ada usul dari siswa yang menggunakan kalimat-kalimat negatif, tetapi kita tidak bisa mengubahnya ke kalimat positif, mungkin kita bisa berdiskusi dengan teman-teman sejawat kita ya. Kita minta masukan dari baik dari kepala sekolah ataupun guru-guru senior kita. Jadi kita tampung dulu kalimatnya, kata-kata negatifnya tadi. Seperti itu. Ya, lanjut. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, ini contohnya ya. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Jadi berdiskusi tentang peraturan. Nah, peraturan-peraturan itu kita kumpulkan seperti itu kan. Terus kita susun yang mana yang bagus, yang untuk menjadi keyakinan kelas seperti itu. Nah, setelah disusun, setelah terbentuk, baru keyakinan kelas tadi ditempelkan di kelas agar bisa diakses oleh semua siswa dan guru. Lanjut. Nah, ini masuk ke materi yang terakhir ini ya. Konsep inti budaya positif. Nah, konsep inti budaya positif yang terakhir yaitu segitiga restitusi budaya. Segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Ada yang tahu? Ada yang tahu segitiga restitusi? Belum dijelaskan ya. Kalau gitu lanjut. Nah, segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu segitiga ada yang biru, ada yang merah. Bukan lambang gendong segitiga biru. Nah, itu adalah segitiga restitusi.
Nah, segitiga restitusi itu ada tahapannya, itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa kegunaan segitiga restitusi ini? Nah, segitiga restitusi ini kita gunakan apabila ketika siswa kita itu melakukan kesalahan atau membuat perilaku buruk. Nah, kita selesaikan dengan tahapan segitiga restitusi. Nah, tahapan segitiga restitusinya itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas itu yang di bawah. Nah, kata-katanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi setiap kalau ada siswa kita itu melakukan kesalahan, nah kita stabilkan udah identitasnya. Jangan buat dia terpuruk udah. Jadi langsung kita pantau siswa, kita stabilkan. Nah, apa berbuat seperti itu? Terus oke, nah setiap orang pasti pernah berbuat salah. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Jadi kita stabilkan udah identitasnya seperti itu kan. Terus langkah kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, di validasi tindakan yang salah biasanya guru itu kata-katanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Nah, jadi di validasi tindakan yang salah ini kita menggali kira-kira setiap siswa, perilaku siswa itu pasti ada alasan. Jadi kita tanya, nah apa kamu berperilaku seperti itu? Kamu pasti ada alasan. Nah, seperti tadi contoh, kalau siswa tadi mencuri atau mencuri makanan, atau kalau siswa berkelahi, nah kita tanya, nah apa kamu berkelahi? Apa kamu mencuri makanan? Kamu pasti ada alasan. Seperti itu ya. Terus yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita stabilkan identitasnya, terus validasi tindakannya tadi, yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar seperti itu? Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kita tumbuhkan, kita gali dari siswa itu. Kira-kira membuat dia sadar, kira-kira dia itu sudah melakukan kesalahan apa seperti itu kan? Kita buat siswa itu yang sadar kalau dia sudah berbuat salah. Terus kita tanya lagi, kira-kira kamu akan memperbaiki ini, kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Nah, itu kata-katanya untuk kira-kira menanyakan keyakinan tadi. Jadi itu adalah tahapan segitiga restitusi. Ketika kita menemukan suatu kasus dari murid-murid kita, kasus atau perilaku buruk dari murid-murid kita. Jadi diharapkan kita pendidik itu menyelesaikannya dengan tahapan segitiga restitusi. Nah, masih ada materinya. Lanjut. Oh, ini penjelasannya tadi, penjelasan untuk menstabilkan identitas tadi. Nah, ini lah, berbuat salah itu wajar. Nah, kata-katanya ini seperti ini. Kata-katanya kalau menstabilkan identitas biasanya kata-katanya seperti ini. Kalau ada siswa itu yang berbuat salah, nah berbuat salah itu wajar. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, ini distabilkan identitas siswa yang tadi. Lanjut ya. Nah, kemudian tadi ada validasi tindakan yang salah. Nah, ini kata-katanya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari itu ya. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tapi ada hal yang jadinya merugikan orang lain, dan kita harus sadar seperti itu.
Terus, nah ini langkah segitiga restitusi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kata-katanya seperti apa ya keyakinan kelas yang kita tadi ditanya siswa. Apa ya keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi dibuat siswa itu berbuat salah, dibuat sadar sendiri siswa itu telah berbuat salah, kemudian solusinya suruh mereka sendiri yang memperbaikinya. Kira-kira langkah apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya? Seperti itu. Bukan kita, ini nak kamu lah berbuat salah, jadi kamu bersihkan WC. Jadi bukan seperti itu sebenarnya. Itu kalau itu berupa hukuman berarti ya. Jadi kita memposisikan sebagai penghukum seperti itu. Jadi idealnya kita sebagai pendidik kalau menemukan kesalahan atau perilaku buruk dari siswa kita, kita posisikan kita sebagai manajer tadi ya, 5 posisi kontrol tadi ya. Ya, masih ada ya? Ya, thank you. Habis ya, itu akhir dari materi. Oh ya, terakhir ini saya karena sudah habis materi, jadi saya buka sesi tanya jawab ya. Nah, kira-kira ada yang dari paparan yang telah kami lakukan tadi, kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas? Silakan. Ya, Ibu Ria. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan Pak Peri tadi, yang ingin saya tanyakan, pada proses pembentukan keyakinan kelas terdapat langkah pertama, yaitu lebih abstrak daripada peraturan. Saya ingin minta penjelasan Bapak, mengapa demikian dan apa maksudnya dari lebih abstrak daripada peraturan tersebut. Terima kasih. Nah, coba buka slide yang tadi. Nah ini ya, bagaimana pembentukan ini, cara pembentukan keyakinan kelas. Jadi yang ditanyakan oleh Ibu Ria tadi, yang pertama itu langkah utama lebih abstrak daripada peraturan. Nah, maksudnya itu apa lebih abstrak daripada peraturan? Nah, jadi maksud dari lebih abstrak daripada peraturan ini karena keyakinan kelas itu bersifat pernyataan universal. Jadi keyakinan kelas itu bersifat universal, pernyataan universal, dan semua warga sekolah tadi berkontribusi memberikan masukan, pernyataan-pernyataan untuk membentuk keyakinan kelas itu sendiri. Jadi keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan seperti itu. Ya, lebih relevan. Karena dibentuk sama-sama tadi ya dengan siswa. Iya, bagaimana Bu Hedi? Bisa abstrak biasanya lebih nyata dan diatur oleh dua belah pihak, kata Pak Peri tadi kan. Iya, tidak satu pembentukannya tidak satu arah. Biasanya cuma satu arah saja. Iya, terima kasih Bu Hedi atas masukannya. Ya, ada yang lain. Bagaimana Ibu Ria? Sudah jelas? Ya, silakan. Jangan yang sulit. Tidak, yang ingin saya tanyakan tentang restitusi Pak ya. Karena bagi saya restitusi ini sangat menarik, apalagi kita sebagai pendidik. Saya saja sudah guru gerak, terasa oleh saya sudah mempelajari tentang restitusi. Tapi untuk menerapkan restitusi sangat sulit. Nah, jadi kira-kira
tips dari Bapak bagaimana kita menerapkan restitusi tersebut agar berjalan. Jadi anak-anak kita tidak merasa oh ini salah. Bagaimana kita sebagai guru merasa bahwa kita ini manajer. Jadi kita bukan membuat rasa bersalah, bukan yang lain tadi yang banyak, tapi bukankah sebaiknya guru itu sebagai manajer ya? Nah, jadi bagaimana tips dari Bapak untuk menjadi guru sebagai manajer itu? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya, Bu Okta, yang sangat wow. Ya, bagaimana cara menerapkan restitusi? Tentunya tadi ya, setiap siswa melakukan kesalahan atau melakukan perilaku buruk, diusahakan kita sebagai pendidik jangan langsung menjudge siswa tersebut bahwa siswa tersebut berperilaku buruk seperti itu. Nah, kita panggil dulu siswanya, jangan langsung dimarahi, jangan langsung dihukum. Kita memposisikan dia sebagai manajer. Kita tanya dulu siswanya, kita tanya ngapa nak melakukan hal tersebut, terus kita stabilkan, jangan dibuat siswa itu merasa rendah diri dulu. Kita tanya ngapa nak kamu melakukan hal tersebut, terus kita omongkan, nah bapak atau ibu dulu juga pernah melakukan hal tersebut, tapi kamu sudah merugikan orang lain seperti itu. Terus kita lakukan, setelah kita panggil, kita lakukan langkah-langkah restitusi tadi. Nah, bagaimana kita membiasakan atau membuat restitusi tadi menjadi budaya positif di sekolah kita? Nah, caranya kita mulai sedikit demi sedikit. Nah, kita setiap ada siswa yang bermasalah melakukan kesalahan, kita panggil, jangan langsung dihukum. Kita panggil dulu, kita tanya dulu mengapa, apa alasannya dia melakukan hal tersebut. Terus kita cari solusi terbaik untuk memecahkan masalah tersebut bersama-sama dengan siswa tadi. Jadi kita ajak diskusi. Jadi kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini ke depannya biar kamu tidak mengulangi kesalahan ini. Jadi kita diskusi ke siswa tadi. Jadi untuk membiasakan hal-hal baik ini memang tidak mudah ya, agak memang untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik itu tidak mudah, memang agak sulit. Tetapi kalau kita mau, kalau kita ada keinginan, insya Allah sedikit demi sedikit perilaku baik itu dapat kita terapkan dan dapat kita atur menjadi suatu kebiasaan sehingga lama-lama akan membudaya. Jadi timbullah jadi budaya positif tadi seperti itu. Ya, bagaimana, Bu Okta? Ya, terima kasih, Bu Okta. Ada yang lain? Ada? Oh, silakan, Bu. Terima kasih untuk tambahan dari saya. Untuk meningkatkan restitusi itu sebagai guru kita harus lebih menanamkan keyakinan yang telah kita buat lebih awal tadi, karena jika kita memberikan keyakinan kepada siswa untuk memiliki mereka sebagai orang tua mereka di sekolah ini, maka permasalahan-permasalahan yang mereka miliki akan diceritakan kepada kita sebagai pendidik, karena mereka sudah merasa bahwa guru di sekolah itu bukan lagi guru, tapi sebagai orang tua. Jadi siswa tadi bisa lebih aware pada kita, lebih terbuka, baik itu masalah mereka ataupun kebahagiaan mereka dapat dibagi kepada kita. Seperti itu, terima kasih. Iya, bagus sekali ya Ibu Ice, ya, kita berikan plus sekali lagi untuk Ibu Ice. Ya, jadi Ibu Ice tadi kalau ada siswa itu silakan, ya otomatis setiap siswa itu dibuat senyaman-nyamannya ya, dengan kita seperti itu. Jadi jangan menganggap lagi
kita di sekolah ini adalah orang lain seperti itu. Anggaplah kita di sekolah ini adalah orang tua kedua bagi siswa tersebut. Jadi sehingga kalau siswa sudah merasa nyaman, jadi dia akan leluasa untuk bercerita hal-hal apa saja, kebutuhan apa saja yang belum terpenuhi dari siswa tersebut, sehingga mereka berbuat kesalahan. Mungkin mereka kurang kasih sayang di rumahnya seperti itu, sehingga mereka berbuat salah di sekolah. Mungkin di sekolah dia tidak di rumah dia tidak dikasih jajan, dikasih uang oleh orang tuanya, sehingga di sekolah mungkin mereka jadi mencuri atau melakukan hal buruk yang lain. Jadi kalau guru sudah membuat nyaman siswanya tadi, menurut Ibu Ice tadi, jadi dia akan bercerita, leluasa bercerita, mengeluarkan keluh kesahnya kepada kita sebagai pendidiknya seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Ice. Ada yang lain? Ya, kalau tidak ada, cukup untuk sesi tanya jawabnya ya. Sampai di sini saya kembalikan ke moderator. Ya Bapak Ibu sekalian, berakhir sudah rangkaian aksi nyata diseminasi budaya positif Bapak Periansa pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Sebelum kita tutup acara ini, marilah kita melapaskan napas hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.